Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Manajemen kelas Akuntansi 1 semester 4 akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu konsep dasar manajemen dalam sistem informasi manajemen. Sebelum mulai materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Faik Rafli, kemudian ada Leli Alfiani, Anissa Saputri Nur Hidayah, Dwi Siti Lestari, dan Rihanatun Nikmah. Baiklah, ayo kita mulai saja materinya. Pengertian dan hakikat manajemen. Definisi dari pengertian manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses. Artinya, seluruh kegiatan manajemen yang dijabarkan ke dalam 4 fungsi manajemen dilakukan secara berkesinambungan dan semuanya bermuara pada pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi manajemen. Pencapaian tujuan dilakukan secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuan perusahaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi. Pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut Mary Parker Follett, manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan menurut Ismail Solihin, manajemen diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi kesimpulannya, pengertian dari manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen. Agar proses manajemen dapat berhasil dengan baik, ada beberapa syarat manajemen yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada pembagian kerja. Setiap karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan itu harus jelas pembagian kerjanya. Kemudian, kekuasaan dan pertanggungjawaban. Dalam sebuah organisasi harus ada kejelasan tentang kekuasaan dan pertanggungjawaban antara masing-masing staf. Kemudian, disiplin. Di setiap karyawan yang ada di perusahaan itu harus menaati peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian kesatuan komando. Kesatuan komando diperlukan untuk menjaga kesimpangsiuran perintah dalam organisasi. Yang kelima, kesatuan arah. Kesatuan arah diperlukan untuk menghindari setiap anggota memiliki tujuannya masing-masing. Kemudian tujuan organisasi. Tujuan organisasi sesuai dengan tujuan anggotanya, yang mana artinya bahwa antara tujuan organisasi itu sendiri harus sama dengan tujuan anggotanya. Kemudian pemberian upah atau gaji. Pemberian upah atau gaji harus didasarkan pada kebutuhan anggota organisasi dan keluarganya secara adil. Yang kemudian sentralisasi. Sentralisasi memberikan suatu gambaran bahwa dalam suatu organisasi diperlukan suatu pemusatan tanggung jawab untuk menghindari bawahan tidak dibebani dengan tanggung jawab yang lebih besar. Yang terakhir yaitu jenjang jabatan. Jenjang jabatan di mana urutan hubungan antara satu kegiatan dan kegiatan yang lain harus saling bersambungan. Selanjutnya yaitu manajer sebagai pengguna sistem informasi. Karena manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Sistem informasi bermutu tinggi tidak dapat dikembangkan kecuali profesional informasi dan manajer memahami kerangka manajerial yang menjadi dasar dari organisasi-organisasi modern. Peranan seorang manajer dalam manajemen sistem informasi. 1. Perencanaan atau planning, yaitu manajer yang akan membuat suatu rencana yang akan dilakukan. 2. Pengorganisasian atau organizing adalah bagian pelaksana untuk mencapai rencana tersebut. 3. Penyusunan staf atau staffing, yaitu organisasi dengan sumber daya yang diperlukan. 4. Pengarahan atau directing, yaitu bagian yang mengarahkan untuk melakukan rencana tersebut. 5. Pengawasan atau controlling, yaitu bagian yang mengawasi, mengendalikan, dan menjaga agar organisasi beroperasi secara optimal. Keahlian manajemen. Yang pertama, komunikasi. Manajer menerima dan mengirimkan informasi dalam bentuk lisan dan tertulis.
Yang kedua, pemecahan masalah. Manajer menggunakan sistem informasi dalam upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan melibatkannya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu peranan informasi dalam pemecahan masalah. Solusi merupakan tujuan akhir dalam aktivitas pemecahan masalah. Masalah yang timbul di sebuah perusahaan bisa sangat merugikan. Dalam menghadapi masalah yang ada, hendaknya kita dapat memanfaatkan situasi yang buruk tersebut menjadi terorganisir sehingga timbul adanya potensi untuk menghasilkan keuntungan dan meminimalisir adanya potensi kerugian dalam perusahaan. Selama proses pemecahan masalah, manajer akan terlibat dalam pengambilan keputusan. Adapun peranan manajer menurut Mintzberg yaitu ada 3. Yang pertama, peranan informal. Peranan informal itu terdapat monitor. Monitor yaitu manajer terus mencari informasi yang berisi kinerja unitnya. Yang kedua yaitu desiminator. Desiminator yaitu manajer meneruskan informasi yang berharga kepada pihak-pihak lain dalam unitnya. Yang ketiga yaitu juru bicara. Juru bicara yaitu manajer meneruskan informasi yang berharga ke pihak-pihak di luar unit ataupun atasan dan orang-orang yang di dalam lingkungannya. Peranan yang kedua yaitu peranan keputusan. Peranan keputusan itu terdapat wirausaha. Wirausaha yaitu manajer melakukan perbaikan yang permanen terhadap unit seperti mengubah struktur organisasi. Yang kedua yaitu penanganan gangguan. Manajer memberikan reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak diantisipasi sebelumnya, seperti devaluasi mata uang di negara-negara asing di mana perusahaan memiliki operasi. Yang ketiga yaitu pengalokasian sumber daya. Manajer mengendalikan kas unitnya menentukan berbagai subunit mana yang akan menerima sumber daya apa. Yang selanjutnya yaitu negosiator. Manajer menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam unit dan antara unit dengan lingkungannya. Peranan yang ketiga yaitu peranan interpersonal. Di dalam peranan interpersonal terdapat figur pimpinan, dan hubungan. Hubungan yaitu manajer melakukan kontrak dengan orang-orang di luar unit manajer itu sendiri. Demikian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp yang sudah tersedia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.